Karena kan memang penting banget ya saat kita mau beli rumah, pasti kan kita mempertimbangkan itu dari fasilitas sosial, fasilitas umum. Misalkan anaknya pengennya sekolahnya nggak usah jauh-jauh deh, gitu kan. Betul sekali. Cuma penamaannya aja perencanaan wilayah kota. Jadi kalau perencanaan wilayah kota, Jadi untuk mengetahui informasi mengenai suatu wilayah yang prospek dan pengembangannya seperti apa itu sebenarnya bisa kita lihat dari pintar, tinggi, ganteng. tiga-tiganya boleh nggak? Salam, Sobat Farm, kembali lagi di acara Ngopi Real, ngobrol properti dan real estate. Di episode kali ini bersama saya Laili sebagai host dan rekan saya Vivi. Ayo Sobat Farm, sebelum menentukan pembelian sebuah properti, tentunya Sobat Farm butuh menganalisa dan merencanakan lokasi mana yang prospek untuk Sobat Farm pilih dalam berinvestasi. Bisa dilihat dari aspek perkembangan wilayah, aspek sosial, aspek ekonomi, dan lainnya. Tentunya itu yang menjadi pertimbangan ya untuk pemilihan sebuah investasi properti. Di episode Ngopi Real kali ini, kita akan sharing tentang perencanaan tata ruang kota untuk melihat wilayah mana yang berpotensi dalam pemilihan investasi. Dengan narasumber, kita akan sharing bagaimana pengaruh perencanaan tata ruang kota terhadap nilai investasi properti di masa depan. Oh ya, kita langsung aja perkenalan dengan narasumber kita ya. Halo Kak Syifa. Halo Kak Laili. Langsung aja perkenalan ya. Dan asalnya dari mana, juga aktivitasnya sekarang apa aja nih? Kenalkan, nama aku Syifa. Untuk saat ini aku stay di Depok aja nih. Terus juga kesibukan aku saat ini, aku lagi kuliah dan juga lagi magang di Kementerian ATR BPN Jakarta. Oke. Berarti kalau kuliahnya berarti sekarang ini? Kalau stay di Depok, untuk kuliahnya berarti masih WFH ya? Iya. Kalau WFH sih apa sih kalau kuliah sekarang ini? Daring Ya? Oh, jadi masih daring. Cuma ini pas lagi di Malang ya? Iya, betul sekali. Kebetulan sekali jadi narasumber kita jadinya. Iya, betul sekali. Tadi kayaknya aku agak mukanya tidak enak gitu. Gak apa-apa, masih awal-awal di kamera ya. Di Karena kamera. dia udah bisa mencairkan suasana. Karena saya sudah mencairkan suasana. Mantap. Nah, kalau boleh tahu, Viva ini sekarang lagi kuliah di mana dan juga ada jurusan apa nih dalam perkuliahan itu? Oke, kalau misalnya kuliah sekarang aku lagi kuliah di Universitas Brawijaya. Oh, Terus UB-nya ya? Iya, UB-nya. UB-nya nih. Terus kalau misalnya jurusannya aku perencanaan wilayah kota dan masuknya ke lingkup Fakultas Teknik. Oh gitu. Nah, Kak Syifa ini kan kuliahnya di perencanaan wilayah dan tata ruang kota. Nah, itu ruang lingkup dari jurusan itu sendiri itu kayak gimana sih? Jadi dari ruang lingkupnya sendiri itu perencanaan wilayah kota itu kan suatu jurusan yang mempelajari kondisi terkini dari suatu tata kota dan kita juga bisa merencanakannya untuk di masa depan nanti sesuai dengan kebutuhan perkotaan tersebut. Jadi kalau misalnya ngomong-ngomong soal ruang lingkup nih, kita melakukan perencanaan dari skala RT yang paling kecil hingga yang paling besar seperti perkotaan skalanya. Kayak gitu. Terus kalau misalnya apa sih yang dibahas di PWK itu dari misalnya unsur fisiknya sendiri kita tuh membahas mengenai infrastruktur dan bahkan sosialnya juga ada gitu. Misalnya dari fasilitas prasarana kota, kemudian dari sisi pendidikan, kesehatan, Ekonomi. betul sekali dan lain-lain. Jadi memang semuanya harus berintegritas ya agar tercipta suatu tata kota yang Nyaman lah ya. yang sehat untuk warganya kayak gitu ya. Betul Oke. sekali. Ini kan perencanaan wilayah kota, tapi sebenarnya bukan hanya kota aja kan ya, lebih menyeluruh ke semua lingkup termasuk kayak desa, kabupaten atau kayak gitu kan. Betul sekali. Cuma penamaannya aja perencanaan wilayah kota. Betul. Oke, jadi kalau perencanaan wilayah kota itu masuk nggak sih kayak misalkan penempatan sekolah itu radiusnya itu berapa kilometer? Iya, betul sekali. Oh, itu juga masuk di wilayah perencanaan kota. Salah satunya misalnya kita ingin melakukan donasi terhadap kawasan pendidikan. Oke. Jadi itu kita khususkan mau ditaruh sekolah atau mau ditaruh
fasilitas pendukung sekolah kayak terminal misalnya untuk bus sekolah nanti gitu. Itu juga kita lakukan perencanaan dalam lingkup itu gitu. Oh, jadi itu yang di jurusan perencanaan wilayah kota ya. Betul. Jadi ruang lingkupnya. Kalau misalnya kita biasanya merencanakan tuh namanya rencana tata ruang wilayah yang jangka waktunya itu perencanaan untuk 20 tahun. Oke. Jadi misalnya suatu kawasan itu apakah mau dikembangkan menjadi suatu perkotaan atau enggaknya itu kita rencanakan dari 20 tahun sebelumnya gitu. Dan untuk dalam jangka dekatnya itu biasanya kita melakukan perencanaan dalam kurun waktu 5 tahun. Kalau secara teknisnya itu bagaimana perencanaan struktur dan pola ini di tata ruang gitu? Struktur dan pola ruang itu biasanya ada arahannya tersendiri dalam dokumen namanya RPRW. Nah, RPRW itu rencana tata ruang wilayah yang memuat arahan perencanaan struktur dan pola ruang. Jadi kalau misalnya struktur ruang itu sendiri, kalau misalnya nggak tahu nih, nah itu merupakan susunan pusat-pusat pemukiman dan jaringan sarana prasarana yang saling berhubungan dan mendukung kegiatan sosial ekonomi pada suatu wilayah. Kalau misalnya pola ruang, ini merupakan distribusi peruntukan ruang pada suatu wilayah untuk fungsi kawasan ini dan budidaya. Nah, kalau misalnya masih bingung lagi tuh struktur sama pola ruang itu apa? Untuk struktur ruang ini contohnya tuh kayak misalnya jaringan jalan, jaringan drainase, terus jaringan listrik itu salah satunya. Kalau misalnya untuk pola ruang tersendiri itu contohnya kayak zona perdagangan dan jasa, daerah pemukiman, kemudian perkantoran itu salah satunya. Jadi kalau yang struktur, jadi kayak maksudnya, oh tiang listrik ini itu maksudnya kayak tiang listrik gitu nggak sih? Karena Penempatan tiang listrik kayak gitu-gitu bukan? karena listrik itu kan juga termasuk dari jaringan ya. Jaringan-jaringan. Jaring-jaring dan bercabang gitu. Itu biasanya buat struktur ruang. Jadi struktur itu kayak penempatan tiap pos-pos unit-unitnya tadi Iya, itu betul gimana sekali. biar selaras gitu ya. Betul sekali. Biar terkoordinasinya juga pas antara tiap aspeknya. Tadi kan ada aspek sosial, aspek ekonomi, aspek dan lain-lainnya. Jadi fungsi strukturnya tadi itu biar menyelaraskan gitu ya. Ya balik lagi ke tujuan penataan ruang sendiri itu adalah terwujudnya pemukiman yang layak huni dan berkelanjutan, dan juga untuk menyelaraskan keharmonisan antara lingkungan alam buatan dan yang asli. Oke. Jadi gini Syifa, sebenarnya kan itu secara teoritisnya kamu ya. Kalau kita sebagai orang lapangan pasti kan kayak, oh jadi sebenarnya di perencanaan tata kota itu kayak, oh jalan ini nih cocoknya ini nanti sekarang lagi banjir nih misalkan ya. Ini kan kotanya udah padat nih. Nah kalau udah padat, lalu ternyata ada banjir di sini, itu maksudnya masuk di perencanaan tata kota atau enggak? Betul, Itu masuk perencanaan tata kota ya? Karena kita juga salah satunya mempelajari mengenai analisis rawan bencana gitu. Jadi kalau misalnya untuk daerah-daerah yang rawan banjir, kita biasanya dalam perencanaan kota tuh kita melakukan perencanaan bagaimana cara mencegah banjir itu atau cara menanggulanginya kalau misalnya pada kondisi lapangannya emang udah banjir kayak Oke. Oh jadi sebenarnya itu maksudnya di jurusanmu termasuk kayak merencanakan hal tersebut itu tadi ya. Sekali. Cuma kalau kita kan taunya oh itu wali kota ini kadang ngono ya. Atau enggak entah wali kotanya, entah bupatinya. Jadi kan kita kan awam banget ya perihal perencanaan wilayah. Jadi kita taunya waduh ini pasti ngomong buat sampah, tapi kan itu nggak usah dimasukin sih. Nah, Syifa, hal apa aja sih sebenarnya yang dimuat dalam perencanaan wilayah di tata ruang kota itu sendiri? Kalau misalnya hal-hal yang dibuat itu kita mempertimbangkan ada 3 hal ya. Oke. Ada yang pertama ada aspek politik, yang kedua ada aspek ekonomi, dan kemudian aspek terakhir adalah aspek sosial. Jadi sebenarnya kalau ruang lingkupnya itu global banget ya, banyak banget gitu loh maksudnya. Umum banget. Oh umum banget. Karena kita mempelajari segala hal. Karena perencanaan itu untuk semuanya ya. Oke. Kalau untuk aspek lingkungan kita kok nggak dimasukkan sekarang? Aspek lingkungan juga termasuk sebenarnya. Oh. Cuman yang paling pilar itu adalah sosial, ekonomi, dan politik. Oh, jadi yang paling poin pentingnya tadi 3 itu tadi yang pengaruh banget sama perencanaan wilayah sama tata ruang kota ya. Untuk lingkungan bisa lah disesuaikan dengan 3 aspek tersebut. Oke. Secara ekonomi, sosial, karo politik. Nah itu yang dirasain orang umum kayak aku gini lah, politik kan otomatis kan duduk kita ya, masuk kok enggak? Kerasa sih. Rasa ya? Kerasa juga karena kalau misalnya arahan perencanaan itu kan juga pasti dari stakeholder. Dari pemerintah juga ngasih
Iya, ngasih apalagi arahan. pemerintah juga kadang kan buat tender proyek dan lain-lain gitu kan, mereka oh ya udah yang semestinya nggak usah dibangun ya udah dikasih aja, dibangun aja. Soalnya buat nyari uang buat proyek tadi. Investasi. Kadang kayak gitu, investasi. Investasi. Oke, kita langsung masuk nih, langsung masuk di inti propertinya. Nah ini Siva, kita kan di Ngopi Real ini kan lebih berhubungan ke properti ya pastinya. Nah manfaatnya untuk teman-teman di rumah ini, wilayah tata ruang kota ini manfaatnya apa sih buat teman-teman di rumah yang lagi cari rumah atau mau investasi properti gitu? Kalau misalnya dari manfaatnya sendiri, kalau misalnya kita mengetahui ilmu mengenai tata ruang kota ya, kita bisa mengira-ngira nih, kira-kira penataan dan penaksiran lokasi properti yang nantinya kita inginkan itu seperti apa gitu loh. Prospek ke depannya. Prospek ke depannya seperti itu. Jadi kita bisa tahu arah perencanaan pengembangan lokasi yang kita tuju, gitu. Berpotensi apa Berpotensi tidak? apakah tidak gitu, apakah itu juga akan dilengkapi oleh fasilitas umum yang nantinya akan berkembang menjadi suatu perkotaan. Karena kan memang penting banget ya saat kita mau beli rumah, pasti kan kita mempertimbangkan itu dari fasilitas sosial, fasilitas umum. Misalkan anaknya pengennya sekolahnya nggak usah jauh-jauh deh, gitu kan. Dan dari lingkungan kerja, misalkan kan karena ada perkembangan kota, misalkan seperti itu juga. Nah, kalau dari segi pembeli nih, misalkan Mbak aku tuh mau cari rumah, pengennya aku belum tahu sih sebenarnya rumah yang tak cari itu di mana. Cuma aku pengennya itu kedepannya tuh berpotensi. Nah kita bisa ngeceknya tuh di mana sih Pak? Bisa. Jadi untuk mengetahui informasi mengenai suatu wilayah yang prospek dan pengembangannya seperti apa itu sebenarnya bisa kita lihat dari RTR online atau RDTR interaktif dari Kementerian ATR BPN. Jadi RTR itu adalah rencana tata ruang dan RDTR adalah rencana detail tata ruang yang akan mengatur perkembangan dari suatu wilayah gitu. Jadi itu bisa diakses di website Kementerian ATR BPN, namanya itu distaru.atrbpn.go.id. Nah, Distaru itu merupakan sistem informasi geospasial tata ruang yang berisikan yang itu tadi RTR dan RDTR interaktif. Oke, perkembangan ini wilayah ke depannya itu ya? Ya, karena juga perkembangan wilayah juga sekarang sudah digitalisasi. Kementerian sudah bisa mengakomodir masyarakat untuk bisa mengakses secara digital. Jadi lebih mudah dan efisien. Nah, sifat kita sebagai orang awam yang pengen tahu nantinya ke depannya itu wilayah ini tuh berpotensi berkembang atau enggak ya. Kalau menurut kamu nih ciri-ciri daerah atau wilayah kota yang berpotensi untuk berkembang di kemudian hari itu yang kayak gimana sih? Biasanya sih kalau mau lihat perkembangan di suatu kota biasanya lihat dari pembangunan infrastrukturnya ya. Apakah infrastruktur itu dalam beberapa kurun waktu tertentu itu apakah sudah memadai, apakah sudah direhabilitasi apabila ada kerusakan, kemudian apakah punya potensi ekonomi yang besar pada wilayah tersebut. Terus juga bisa saja kayak dari faktor penduduk itu juga bisa mempengaruhi. Kalau misalnya penduduk dari wilayah tersebut tambah padat kan pasti dibutuhkan perencanaan untuk kedepannya. Jadi itu akan menjadi wilayah pengembangan perkotaan. Jadi yang prospek untuk wilayah investasi ke depannya yang lebih tinggi gitu ya. Kalau keterkaitannya perencanaan wilayah tata ruang kota itu sama investasi properti ke depannya itu gimana ya? Oke, jadi pengaruhnya dan keterkaitannya itu lumayan erat ya. Kalau misalnya nilai investasi properti itu pasti sangat berpengaruh dengan tata ruang. Jadi kalau misalnya dalam suatu wilayah ada kenaikan harga properti nih tiap tahunnya, itu salah satunya dipengaruhi oleh tata ruang gitu. Jadi kalau misalnya wilayah tersebut itu semakin tahun semakin padat penduduknya, maka kan otomatis lahan-lahan itu kan akan semakin menyempit ya. Betul, iya. Dan kebutuhan lahan akan permukiman dan perumahan itu semakin meningkat gitu. Iya, Jadi salah satunya tata ruang. Jadi itu yang bikin salah satu nilai investasi itu meningkat. Karena keterbatasan lahan dan jumlah populasi juga terus bertambah gitu ya. Betul juga, dan jadi semakin luas pemerataan infrastruktur dalam ke daerah-daerah gitu. Jadi itulah yang mempengaruhi nilai investasi properti itu semakin tinggi ya kalau misalnya dari segi tata ruang. Oke. Oh iya,
Kan kalau dari pemahaman saya ya, yang dididik kita di lapangan itu di bidang properti, ini kan yang saat ini di Malang itu kan yang lagi kenceng banget, yang ramai itu kan memang di kota ya, memang harganya yang lebih mahal juga di tengah kota Malang. Kota Malang itu wis wadet, saya kiki nang Karangploso itu kan, misalkan Karangploso dulu kan belum terlalu ramai, ternyata sekarang mau ada perluasan infrastruktur nih, misalkan nggak, karena Karangploso ini sekarang itu mau kita bahas di awal tadi, jadi kan Karangploso itu penduduknya makin banyak, otomatis kan kamu butuh perluasan infrastruktur kan, kayak misalkan penambahan infrastruktur, misalkan Karangploso ini wis mulai rame terus marang ngono, tapi kok jalan belum terlalu bagus, jalannya juga masih sempit, padahal kan ini orang yang lewat sana tuh makin banyak, misalkan kayak gitu. Nah itu tuh mereka itu dari pihak pemerintah, kamu tuh maksudnya pemerintah loh, bukan suka perencanaan kota itu? Iya, diarahinnya dari pemerintah. Nah, diarahinnya kan dari pemerintah. Itu tuh biasanya apa dulu yang dilakukan? Oke, kalau misalnya kayak gitu mau ada perluasan wilayah atau pembangunan infrastruktur yang lebih banyak ya, itu biasanya dari pemerintah sendiri, dan pemerintah daerah akan langsung mengarahkan para perencana wilayah kota untuk saling berkoordinasi. Itu juga koordinasinya itu juga nggak cuma Pemda sama para penyusun, tapi juga bersama para stakeholder lain. Kemudian juga kalau misalnya mau ditanamkan nilai-nilai investasi, juga kita akan mengundang investor untuk saling berkoordinasi bareng untuk perencanaan suatu wilayah. Sama ini tambahan ya dari aku, misalkan daerah ini ternyata kok kurang berkembang ya, biasanya itu dari perencanaan tata kota gitu ada kewajiban nggak membuat wilayah yang kurang berkembang ini jadi berkembang? Betul sekali, biasanya setidak berkembangnya suatu wilayah kita bisa tahulah dalam wilayah tersebut apakah ada potensi untuk berkembang gitu. Misalnya dalam suatu wilayah tersebut punya keunggulan nih, misalnya wisata gitu kan. Kalau wisata apa? Wah, komoditasnya bisa nih kita manfaatkan untuk perkembangan ekonomi dalam wilayah tersebut nanti. Jadi juga perencanaan tata kota itu juga pengaruhnya di situ juga ya? Iya, betul sekali. Nah, kalau misalkan nih ternyata di daerah tersebut itu memang nggak ada apa-apa untuk dikembangkan, nah, dari pemerintah sendiri apakah akan membuat sebuah kayak aspek untuk bisa berkembang di daerah tersebut gitu, atau memang ya udah biarin aja gitu? Suatu daerah tuh nggak akan mungkin ditinggalkan ya sama pemerintah sekecil apapun itu, pasti mereka masih punya potensi gitu. Bahkan kita juga nggak bisa melihat dari satu aspek, misalnya satu aspek wisata seperti itu tadi gitu. Kita kan juga bisa mengembangkan sebagai apakah mau dijadikan industri, kawasan pariwisata atau kawasan perdagangan dan jasa. Nanti kan seperti itu juga pasti mereka punya potensi sekecil apapun itu. Jadi setiap wilayah itu pasti memiliki potensi dan juga prospek sendiri-sendiri. Betul sekali. Minum dulu nggak apa-apa. Aku nggak juga minum dulu deh. Yang minum aja dulu, Mbak. Sekarang ini kan lagi kenceng-kencengnya di era digital ya, supaya kalau dari perencanaan tata ruang kota ini perkembangannya tuh bagaimana di era digital seperti ini? Oke, kalau misalnya perkembangan tata ruang kota ya dari di era digitalisasi saat ini ya. Jadi kalau dari Kementerian ATR BPN sendiri ada namanya strategic goals, itu yang akan dicapai pada tahun 2025. Salah satunya itu adalah integrasi teknologi pada seluruh pelayanan pemerintahan. Jadi kayak istilahnya kita bisa mengakses dokumen apapun melalui website pemerintah secara online dan terintegrasi gitu. Jadi lebih memudahkan juga ya. Jadi semuanya kita nggak perlu tempat biasanya perlu manual. Jadi semuanya udah bisa kita lihat secara transparan melalui digital. Betul sekali. Berarti ini sudah mengarah sebenarnya ke smart city ya. Jadi semua bisa diakses melalui digital. Jadi memang arahnya itu untuk perencanaan tata kota itu sudah menuju ke smart city gitu ya. Betul sekali. Nah, ini tantangan dan peluangnya ke depan ini kayak gimana sih? Jadi kalau misalnya dari peluangnya sendiri, program Smart City ini kan sudah didukung oleh pemerintah ya, di-okein gitu. Dan pengembangannya juga sekarang sudah cukup maju dan merata di seluruh kota-kota besar yang ada di Indonesia. Salah satunya Jakarta nih. Jakarta kan udah benar-benar Smart City terintegrasi. Jadi Smart City itu kan konsepnya adalah pengembangan perkotaan berbasis teknologi. Kita lihat transportasi di Jakarta itu sudah terintegrasi dengan listrik. Terus salah satunya
apalagi juga ada kayak setiap jalan dilengkapi dengan CCTV untuk melihat apakah tingkat kriminalitas pada suatu daerah Iya, tersebut bener sudah banget. tinggi atau tidak. Itu Iya. salah satu. Iya, sekarang kan banyak banget nih kayak Betul, di betul. Instagram atau Aha. gimana, jadi Iya, kan? nggak perlu ada polisi, tapi di situ tuh udah ketahuan langsung nih Sama. siapa aja yang ngelanggar Betul kayak gitu. sekali. Tahu-tahu dapat surat tilang dari Iya. polisi. Oke, iya benar-benar kalau pas di lampu merah ya biasanya kita kan ada yang oh mbaknya ini yang nggak pakai helm kayak gitu Iya. kan juga masuk di tata ruang juga kayak gitu. Betul sekali. Kalau dari infrastruktur emang di Malang lagi gencar-gencarnya untuk pembangunan infrastruktur. Sama wisata ya, wisata pasti. Nah ini terakhir nih sih ya untuk teman-teman di rumah gitu kan. Tips untuk menentukan lokasi yang prospek nih untuk investasi properti di masa yang akan datang. Oke, untuk investasi properti kayaknya teman-teman ya harus pilih kawasan yang namanya ini sunrise property. Nah, sunrise property itu apa sih? Ya, Itu merupakan salah satu kawasan yang sedang berkembang Oke. atau direhabilitasi atau memiliki potensi investasi yang besar. Jadi di situ perkembangan permukimannya dan huniannya itu memiliki harga yang cenderung tinggi namun stabil gitu. Kalau di Malang sendiri ini berarti misalkan yang bakal ada kampus dekat sekolah gitu ya, yang Salah bakal satunya potensial gitu ya, Betul sekali. yang masuk dalam sunrise property. Oke. Jadi penting juga kita juga tahu ya sebenarnya ya wilayah-wilayah mana aja yang nanti ini nih yang dibangun nih. Yang ini bakal nih berkembang. dibangun. Nah, balik lagi kalau cara mengetahuinya tadi kita juga bisa cek langsung di websitenya kementerian tadi ya, Kementerian Kementerian ATR ATR BPN. Oke, jadi buat teman-teman di rumah gitu kan yang misalkan ingin investasi properti di Malang. Cuma kan posisi kalau orang berinvestasi kebanyakan kan kalau bukan buat tempat tinggal ya, tapi memang buat investasi ke depannya nanti biar bisa menghasilkan. Biasanya kan cek di tadi ya apa tadi Kementerian ATR BPN Kementerian ATR BPR atrBPN.go.id. Oke, jadi bisa tahu nih, oke nanti Malang tuh yang bakal berkembang itu di sebelah sini loh. Gitu. Mungkin saat ini lagi murah nih, ternyata nanti 4 tahun lagi atau 5 tahun lagi ternyata harganya sangat meningkat karena ya itu tadi berpotensi tadi ya. Karena ternyata infrastruktur dan fasilitas-fasilitas sosialnya ternyata dibangun Dibangun. di wilayah tersebut. Di wilayah gitu. tersebut. Jadi potensi kenaikannya juga tinggi. Kenaikan potensinya juga tinggi. Buat teman-teman di sana yang ada 10.000 penonton, enggak, cuma ada 2 guys. Mungkin Mas Arifin sama Mbak Ati, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, Yang memeriahkan acara yang melihat. Kita kan lihat di YouTube nih itu proses perencanaan itu kenapa nggak sesuai dengan realisasinya Bapenda itu, Mbak? Jadi gini paham saya. Jadi Jadi nggak sama gitu kan, kita lihatnya prosesnya yang di Malang Kota ini kan jembatan itu misalnya ya kan, waktu di progres itu udah berusaha banget, tapi waktu dia realisasi kok nggak sama dengan progresnya yang sekarang gitu. Kenapa gitu, Mbak? Jadi di Malang ini kemarin kan pernah nih kita di-share sama Bapak dari YouTube. Kita lihatnya di YouTube nih. Ada perencanaan tentang tata ruang kota yang nantinya di situ akan dibangun infrastruktur. Tapi ternyata pas realisasi itu nggak sesuai nih sama video yang udah di-share sama Bapak dan Mbak. Kalau bisa kayak gitu kenapa gitu? Kan biasanya kita kalau dalam perencanaan ada namanya RAB gitu, rencana anggaran biaya. Oke. Bisa jadi ketika kita melakukan proyek itu rencana anggaran biayanya tidak sejalan gitu, misalnya mungkin harga bahan baku yang dibutuhkan lebih tinggi, atau misalnya ada proses pencairan yang terhambat, atau mungkin juga dari perencanaan itu sendiri gitu, itu tidak semuanya harus direalisasikan pada tahun tersebut gitu. Bisa jadi juga direalisasikan pada 5 tahun ke depan atau mungkin 10 tahun ke depan baru ada yang sesuai dengan yang sudah share di awal ya. Betul. Apa ada juga pengaruh dari lahan itu sendiri? Sebenarnya yang awalnya mungkin dari perencanaan itu, kalau di sini nyambungin emang bagus nyambung gitu, tapi ternyata pas realisasi ketika survei ke lapangan dicek ternyata nggak cocok atau ada masalah atau ada gimana gitu. Kalau misalnya realisasi soal lahan ya, itu biasanya kan sudah dilakukan survei sebelum pembangunan itu dimulai gitu. Jadi itu tidak terlalu berpengaruh kecuali emang terjadi bencana di daerah tersebut gitu. Bisa saja tercancel karena
ada perubahan bentuk alam. Oh, oke. Jadi itu yang mungkin yang Pak teman-teman udah nggak ada nanya lagi ya? Oke, kita lanjut games jawab cepat dan tepat ya. Oke. Ada 3 opsi pertanyaan, nanti jawab pilih salah satu dan waktunya cuma 2 detik. Oke. Pilih 2 ini berarti ya. Oke. Bukan Jawa, Pra. Apa? Nggak boleh pilih 2 katanya. Bisa dimulai nih. Bisa Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. evaluasi Kenapa? karena pengen itu aja. Mbak Vivi? Aku juga evaluasi. Di kau? Karena kalau evaluasi itu kita udah melakukan perencanaan sama udah melakukan tindakan. Jadi tinggal melakukan perbaikan untuk kedepannya kayak gimana. Oke, jadi kalau perencanaan belum tentu terlaksanakan Iya, ya? bener banget. Sendal, sepatu, pantofel. Sendal Kenapa? lebih nyaman dipakai. Kenapa? Aku juga sendal sih santai. Tapi lalu mana pas kuliah? Kalau kuliah ya kondisional gitu Sama-sama. biasanya. Lanjut ya. Oke. Rumah, villa, apartemen. Rumah Kalau aku juga rumah. Karena lebih layak dihuni, sustainable dan bisa modifikasi. kalau apartemen nggak bisa modifikasi ya. Nggak. Kalau Mbak Vivi? Ya landed house aja sih. Oke, siap. Sepeda, motor, mobil. Mobil Karena sekarang adanya motor, saya motor. Kenapa mobil? nggak suka panas-panasan. Oke. Ya. Meja, kursi, sofa. Sofa Mbak Vivi? Apa? Meja, Kursi, sofa. sofa. Karena Empuk aja kalau buat lebih nyaman. Oke, jadi senang yang lebih nyaman-nyaman ya. Kopi, teh, susu. susu Ya udah tahu pasti Ya, jawabannya. Apa susu ya. Susu ya. Oke, emas, saham, reksadana. emas Sama aku juga emas. Sama, Karena kenapa? kebanyakan investasi di emas. Oke, udah terrealisasi ya. Udah terrealisasi. Pintar, tinggi, ganteng. tiga-tiganya boleh nggak? Nawar guys. Iya, Tapi di salah satu dong, cepet dong ini. soalnya tiga-tiganya tuh bener-bener kriteria aku banget. Semua orang ya. Semua. Oke, sekian dari gamesnya ya. Buat seru-seruan aja guys. Aku ada tanya nih. Oh ya, Mbak Vivi apa nih? Apa tadi? Pintar, ganteng. Ya, pintar, tinggi, ganteng. Pintar sih, lebih pintar. Oke, jadi nggak ganteng nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, udah ganteng yang penting. Soalnya kalau pintar itu kadang auranya kebuka sendiri kan, kegantengannya. Setelah itu tahu guys. Oke, kita langsung ini ke Mbak Siva, pesan-pesan nih buat kaum milenial, dan Mbak Siva sendiri kan juga kaum milenial ya. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-temannya yang kaum milenial gitu. Buat teman-teman, go for it. Aku nggak tahu nggak jawabin pesan-kesan ya Allah ya Rabbi. Nggak apa-apa, yang setahunnya aja. Apa ya? Oke. Jadi buat teman-teman di rumah nih yang masih kaum milenial, buat perencanaan investasi properti nanti lebih baik banyak literasi mengenai tata ruang ya. Buat kedepannya ini lebih ini ya, investatif ya. Iya, investasi. Jadi lebih tahu prospek nanti wilayah mana aja yang berpotensi punya nilai investasi tinggi. Betul. Oke, terima kasih ya Siva udah menyempatkan hadir di talk show hari ini. Terima kasih banyak juga untuk Meniakan, meluangkan waktunya. Oh ya, untuk sobat farm di rumah, apabila ingin request next video kita bikin tema apa, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Untuk sobat farms yang ingin konsultasi properti dan real estate khususnya di Malang Raya, bisa langsung hubungi kontak person kami di 081 2345 43636 atau kunjungi website kita di www.makmurproperty.com. Sekian sobat farm, sampai jumpa di Ngopi Real selanjutnya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Salam satu jiwa. sebenarnya prospek apa ya? Orang dengan gaji 5 juta tuh kira-kira bisa nyicil rumah nggak? Bisa untuk luas subsidi. Apa? Bibir? Jadi 5 juta. Gaji 5 juta bisa nggak? Bisa buat rumah subsidi. Apa tuh? Rumah subsidi itu rumah yang harganya masih 100 jutaan. Emang ada? Ada. Tapi yang Jakarta? bibir. Oh, di Jakarta ya. Kalau di Jakarta nggak tahu. Kayaknya nggak mungkin ya. Kalau di Jakarta pusat kayaknya nggak ada, tapi kalau agak di pinggir-pinggiran itu kayaknya ada. Bogor mungkin. Oh, itu juga udah mahal.
paling dapat kasih ya. Kalau udah jadi kan. Wes ya, Bang. Oke. Tak telepon Mas Arul iki dina apa ya? Sabtu itu biasa ono. Ini barusan ditanyain Om Makmur. Udah dek bro.